Michael Silenzi atau biasa disebut sebagai Mickey terlihat seperti anak lainnya. Kesibukannya hanya bersekolah atau bermain. Mickey tinggal bersama dengan ibunya yang seorang anggota kepolisian di kota tersebut. Mickey terlihat tiba di sekolahnya. Sebelum masuk, Mickey menyembunyikan uang sakunya di lipatan sepatunya. Hal itu dia lakukan sebab dia seringkali diperlakukan keji oleh temannya, Ivan dan Brando. Michele, il cellulare, forza. Di kelas, Mickey beserta teman kelasnya bersiap melakukan ulangan. Namun mendadak ibu Mickey muncul. Ternyata ada tugas yang harus dilakukannya, yaitu menyelidiki hilangnya teman kelas Mickey yang bernama Martino. Sejak beberapa hari lalu Martino menghilang tanpa kabar berita. Namun seluruh kelas juga tak mengetahui keberadaan Martino. Maka ibu Mickey segera pergi dengan diantar kepala sekolah karena tak mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ketika ulangan sedang berjalan, Mickey mendadak mengalami mimisan hebat. Dia lalu meminta izin untuk pergi ke toilet. Tetapi ketika berada di toilet, Ivan dan Brando tiba-tiba datang dan langsung mengambil uang milik Mickey yang semula akan digunakan untuk membeli kostum Halloween. Tak hanya itu, Ivan dan Brando dengan tega mempermalukan Mickey di depan seluruh siswa. Beruntung masih ada sisa uang yang Mickey miliki untuk membeli kostum pesta Halloween kelas sekolahnya. Mickey kemudian pergi ke sebuah toko yang saat itu menawarinya kostum dengan harga sangat murah. Mickey akhirnya membeli kostum itu sesuai dengan kemampuan kantongnya. Malam harinya Mickey datang ke sebuah acara pesta Halloween kelasnya dan bertemu dengan Brando serta Stella, gadis manis yang telah lama disukainya. Ternyata Brando dan Ivan telah mempunyai rencana untuk kembali mempermalukan Mickey. Ivan yang sebelumnya berhasil mengambil ponsel milik Mickey, kemudian memutar semua video yang ada di ponsel Mickey yang berisikan tentang video-video Stella yang diambilnya secara diam-diam. Cos'è questa roba? Stella yang melihat banyak video dirinya ada di ponsel Mickey lalu menanyakan maksudnya. Tetapi Mickey tak bisa menjawab dan langsung pergi dari tempat itu. Esok harinya, Mickey terbangun dan masih menggunakan kostum yang semalam dikenakannya. Mickey sangat terkejut melihat tubuhnya yang menjadi transparan. Mickey yakin itu adalah efek dari kostum yang dikenakannya. Mickey kemudian menuju ke sekolah dengan mengenakan kostum itu. Dia berniat untuk membalas perlakuan Brando serta Ivan. Setelah melepaskan seluruh bajunya, perlahan Mickey menuju ke kelasnya. Di kelas, Mickey mulai dengan keisengannya. Dia menembakkan senapan mainan milik Ivan ke arah guru yang sedang mengajar. Setelah itu, kemudian Mickey mendekat ke Brando yang sedang bertanding tenis. Mickey berhasil mengganggu Brando dan membuatnya kalah telak. Bahkan ketika Brando berada di tengah ruang ganti, Mickey juga sempat menakut-nakutinya. Mickey juga memanfaatkan kekuatannya untuk mencontek jawaban ujian.
Kemudian ketika Miki melihat para siswi akan berganti baju setelah berolahraga, Miki dengan iseng menyelinap ke ruang ganti. Tetapi ketika Miki baru saja menikmati pemandangan di sana, tak disangka ada seorang siswi yang melemparkan handuk ke arahnya, dan hal itu membuat kekuatan Miki hilang secara tiba-tiba. Karena tindakan Miki yang dianggap tak pantas, ibu Miki kemudian dipanggil ke sekolah. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil, ibu Miki penasaran mengapa Miki sampai mengintip para siswi berganti baju. Miki sama sekali tak bisa menjawab dan ibunya hanya memakluminya. Esok harinya ketika kelas akan dimulai, seorang anggota kepolisian kembali datang. Ternyata polisi itu mencari informasi tentang Brando yang hilang secara misterius. Namun mendadak kekuatan ajaib Miki kembali muncul. Miki tak ingin ada yang mengetahuinya. Dia segera perlahan keluar dari kelas dan pulang ke rumahnya. Ketika Miki tiba di rumah dan masuk ke kamarnya, ternyata adik Miki sedang berada di kamar tersebut. Miki tak ingin adiknya tahu keadaannya. Miki kemudian meminta adiknya untuk keluar. Namun adiknya merasa curiga dan akhirnya terkuaklah apa yang dialami oleh Miki. Adiknya akhirnya tahu jika Miki memiliki kekuatan yang sangat aneh. Prego, non dire niente, ti spiego tutto. No, niente! Tutto bene! Siang harinya Miki masih dalam kondisi tak terlihat. Saat ibunya pulang, Miki langsung melepaskan seluruh bajunya dan membuatnya menjadi transparan. Ketika ibunya mendapatkan telepon, Miki yang mendengar pembicaraan ibunya tanpa sengaja akhirnya mengetahui rahasia ibunya yang menyebutkan jika sebenarnya Miki bukanlah anak kandungnya. Hal itu jelas membuat Miki terpukul dengan fakta tersebut. Miki, sei tu? Miki yang shock mendengar fakta itu segera menuju ke pantai. Dia duduk di sebuah ayunan memikirkan tentang hal itu. Stella yang saat itu melintas dan melihat ayunan bergerak sendiri penasaran. Stella kemudian mulai mengajak mengobrol dengan tulisan di atas pasir. Sementara dari arah lain terlihat seorang pria yang melihat ke arah mereka. Namun ketika Miki melihat balik pria itu, pria tersebut dengan cepat segera pergi. Malam harinya, Miki menggunakan kekuatannya dan pergi ke rumah Stella. Dan bahkan di sini, Stella mengizinkan Miki masuk ke kamarnya. Tapi saat mereka akan saling berciuman, mode transparan Miki malah mulai menghilang. Miki segera kabur agar identitasnya tak diketahui oleh Stella. Ma dimmi almeno come ti chiami? Suatu malam ketika Stella berlatih balet sendirian di sebuah gedung, tanpa diduga dia malah dibius dan diculik oleh seseorang. Beruntungnya Miki melihatnya dan berusaha keras untuk mengejarnya, tetapi Miki gagal menyelamatkannya. Lalu keesokan harinya Miki berniat untuk mengaktifkan kembali kekuatannya. Ternyata kostumnya sedang dicuci oleh ibunya, sehingga kekuatannya tak lagi berfungsi. Sementara di suatu tempat, Stella yang diculik kemudian dikurung di sebuah tempat bersama Brando dan Martino yang diculik lebih dulu. Di waktu yang bersamaan, Miki yang sedang terdiam di pinggir pantai didatangi oleh seorang pria yang mengatakan jika dirinya adalah ayah kandung Miki dan bernama Andre. Ma chi sei? Mi chiamo Andrei e sono tuo padre. Miki jelas saja tak langsung percaya. Andre berusaha meyakinkan Miki dan mulai bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu, tepatnya ketika masih tinggal di Rusia, terjadi ledakan reaktor nuklir yang membuat seluruh warga di kotanya terkena radiasi. Banyak sekali warga yang tewas, sementara yang bertahan ternyata bisa bermutasi dan memiliki kekuatan yang istimewa. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh pihak militer Rusia untuk kepentingan mereka, termasuk Andre yang diketahui memiliki kekuatan membaca pikiran. Namun akibat Andre yang terlalu sering menggunakan kekuatannya, perlahan-lahan mengakibatkan penglihatannya mulai menghilang.
Ketika berada di kamp pelatihan, Andre sempat jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Yelena yang merupakan ibu kandung Mickey. Namun saat Yelena melahirkan Mickey, kedua pasangan ini yang tahu jika anak mereka akan dibawa oleh pihak militer, kemudian mulai memberontak dan membawa paksa anak-anak mereka kabur dari kamp. Tetapi karena terus diburu dan dikejar, akhirnya Yelena mengorbankan dirinya untuk melawan dan menggunakan kekuatan transparannya. Ini yang menjadi sebab mengapa Mickey juga memiliki kemampuan menjadi transparan dan tak terlihat. Tua madre ti ha passato il suo dono e si è sacrificata per salvarti. Meski akhirnya Andre berhasil membawa Mickey lolos, tapi statusnya sebagai buronan masih sangat berbahaya dan tak mungkin membesarkan Mickey dengan aman. Maka kemudian Andre mulai mencari orang baik untuk merawat putranya. Dan akhirnya Andre meninggalkan Mickey di depan rumah Giovanna yang saat itu masih belum memiliki anak. Sono e che desiderava un figlio più di ogni altra cosa. Andre kemudian memberikan sebuah kostum superhero untuk Mickey. Kemudian dia segera pergi dari tempat itu. Ibu Mickey yang khawatir padanya karena belum pulang seharian kemudian menemukannya dan memintanya pulang. Mario dal veterinario, tu torni a casa e quando vengo io parliamo, ok? Lo accompagno io se vuoi. Ibu Mickey meminta tolong kepada salah satu rekannya untuk mengantarkan Mickey pulang karena dia masih ada tugas yang harus dilaksanakan. Sesampainya di rumah, Mickey segera melihat kostum pemberian ayahnya. Namun ketika baru saja hendak mencobanya, rekan ibunya yang masih berada di sana tiba-tiba masuk ke kamar dan berniat untuk menangkapnya. Tapi beruntung Mickey lolos dan segera kabur. Ketika Mickey tengah berlari di jalanan, tanpa sengaja dia bertemu dengan Ivan dan meminta bantuannya untuk segera kabur dari tempat itu. Singkatnya, setelah mereka berada di tempat yang aman, Mickey memperlihatkan bentuk aslinya kepada Ivan yang tentu saja sangat membuatnya kaget. Mickey menjelaskan jika sebenarnya teman-teman mereka yang telah hilang diculik oleh sebuah organisasi untuk dijadikan bahan penelitian. Ivan yang mendengar dan melihat sendiri kekuatan Mickey langsung percaya dan berniat untuk menyelamatkan teman-temannya. Tetapi karena mereka masih belum tahu letak posisi teman mereka disekap, keduanya pun tak bisa berbuat apa-apa. Sementara di waktu yang bersamaan, Brando dan Martino berhasil mengangkat Stella keluar lewat ventilasi udara. Stella lalu segera pergi ke menara dan menggambar sebuah emotikon di lampu tembak, dengan harapan kode itu bisa dilihat oleh sosok yang Stella temui sebelumnya. Usaha Stella tak sia-sia. Mickey melihat sinyal itu dan segera mencari dari mana sinyal itu berasal bersama Ivan. Namun ketika mereka tiba, Stella ternyata berhasil ditangkap dan dibawa masuk untuk dikurung kembali. Ivan membuat sebuah rencana untuk menarik perhatian para penjaga agar Mickey bisa dengan mudah menyusup. Akhirnya Ivan berhasil menarik perhatian para penjaga. Lalu Mickey menggunakan kekuatan transparannya dan berhasil menyusup ke tempat teman-temannya disekap. Potentissime. Oh cazzo, silenzi. Ketika akan melarikan diri, Stella memberitahu Mickey tentang adanya salah satu korban lain yang disekap di tempat lain. Dan karena Mickey tak bisa meninggalkan korban itu, Mickey meminta Brando dan Martino untuk pergi lebih dulu, sementara dia dan Stella akan pergi ke tempat korban lain. Tapi sayangnya ketika Mickey dan Stella tiba di tempat yang dituju, Stella malah menodongkan senjata ke arahnya. Ternyata Stella berada dalam pengaruh kekuatan salah satu penculik di sana yang mampu mengendalikan pikiran seseorang dari jarak jauh. Ternyata para penculik itu memang mengincar Mickey, karena setelah Mickey ditangkap, mereka mengurung Stella di sebuah kapsul selam. Sementara Mickey dibawa dengan sebuah kapal selam, Mickey akhirnya tahu jika maksud para penculik adalah untuk memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan jahat mereka. Mickey sangat marah, yang akibatnya adalah lepasnya kekuatan asli Mickey yang mampu menggerakkan benda apapun dengan pikirannya, termasuk menghancurkan kapal selam yang dinaikinya. Tua madre
sarà molto delusa. Mia madre è morta. Setelah melumpuhkan para penculik, Mickey bersama Stella pergi menggunakan kapsul selam. Saat mereka telah berhasil naik ke permukaan, ternyata ayah Mickey telah menunggu kedatangannya. Dan untuk menjaga keselamatan Mickey dari kejaran komplotan tadi, Andre lalu menawarinya untuk menghapuskan ingatan setiap orang yang tahu tentang kekuatan Mickey. Namun sebelum ayahnya melakukan itu, Mickey meminta waktu kepada ayahnya untuk berbicara sebentar pada Stella yang sepertinya mulai menunjukkan ketertarikan pada Mickey. Di tempat lain, ibu Mickey berbincang dengan rekannya dan membahas anak-anak yang diculik. Pihak kepolisian menganggap jika Giovanna lah yang telah menyelamatkan mereka. Keesokan harinya terlihat suasana sekolah mulai kembali normal. Begitupun dengan Brando dan juga Ivan yang masih terus usil pada Mickey. Tetapi sekarang Mickey yang lebih berani daripada sebelumnya membuat kedua anak itu jadi agak gentar. Stella yang juga telah dihapus ingatannya tampak biasa saja. Namun Mickey mulai mendekatinya dan sepertinya mendapatkan sambutan dari Stella. Meski Stella tak akan mengingat apapun tentang kejadian sebelumnya. Sementara di suatu tempat terlihat ibu kandung Mickey, Yelena, yang baru saja mendapatkan kabar tentang seseorang bernama Natasha. Lalu adegan beralih ke masa lalu, tepatnya ketika Yelena dan Andre kabur dari kejaran militer. Dan ternyata saat mereka melarikan diri, mereka tak hanya membawa satu bayi. Ternyata mereka memiliki dua bayi dan salah satunya Andre sembunyikan. Siapakah dia?